Oke guys, kembali lagi bersama kita di HKMA Romansa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang investasi cinta atau investasi emosi. Bersama salah satu bidadari kita yaitu siapa namanya? Aku Sila. Namanya Sila guys. Jadi Sila ini sedang sakit guys. Kamu sakit apa? Meriang, Meriang, merindukan merindukan kasih kasih sayang. sayang. Jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang investasi cinta atau investasi emosi ya guys. Jadi investasi cinta atau investasi emosi ini bahasa sederhananya adalah pengorbanan kita kepada pasangan gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Kalau investasi emosi atau investasi cinta tuh bahasa akademisnya ada nanti, tapi terlalu panjang. Jadi kita singkat aja, bahasa sederhananya adalah investasi itu adalah sebuah pengorbanan. Entah pengorbanan kita ke dia atau dia ke kita. Nah, di investasi emosi ini sebenarnya cukup penting ya, karena gini guys, ketika kalian itu tahu tentang konsep investasi cinta ini, maka kalian tuh akan lebih mudah untuk membuat cewek itu luluh sama kalian. Di samping itu juga ketika kita bisa mengkombinasikan antara investasi cinta dengan bahasa cinta, maka ini akan menjadi kombinasi yang sangat mematikan untuk meluluhkan para cewek-cewek. Bener nggak sih? Nah, jadi mungkin kita bakal ngobrol lah tentang investasi cinta ini. Nah, menurut kamu nih, Sil, kan namanya relationship itu kan dibangun dua arah gitu. Jadi, yang kanan berkorban, yang kiri juga berkorban. Nah, menurut kamu nih, gimana pandanganmu tentang ini? Kan gini, kalau kamu cinta sama seseorang, otomatis mau tidak mau kamu akan melakukan investasi cinta kan? Mau nggak mau kamu akan menginvestasikan waktu kamu, tenaga kamu, entah kamu kasih dia hadiah, kasih dia pelukan apa segala macam kan. Nah, menurut kamu ini gimana? Kamu setuju atau enggak, atau ada pandangan gimana gitu? Setuju dong, karena apa ya? Biar lebih apa lebih Lebih apa? Melekat lebih gitu. biar lebih makin nempel aja. Makin nempel ya. Jadi gini guys, ketika kalian tuh tahu bahasa cintanya cewek gitu, maka kalian tuh akan lebih mudah juga untuk istilahnya, oh bahasa cinta dia ini, berarti dia punya titik lemah di situ. Nah, dengan kita tahu titik lemahnya dia, maka kita bisa investasi di situ aja. Nah, tapi di samping itu juga, kalau kalian terlalu banyak investasi ke cewek, maka hasilnya adalah kalian yang akan lebih mencintai dia. Karena konsepnya gini, makin kamu banyak berinvestasi ke cewek, maka yang timbul adalah kalian sebagai seorang cowok itu makin cinta atau makin sayang. Makanya banyak badut itu makin sayang sama kamu karena badut-badut itu ngasih waktu, ngasih tenaga, ngasih antar jemput dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini harus kalian perhatikan, Bro. Jadi kalau bisa yang namanya investasi cinta atau investasi emosi ini harus seimbang. Jadi kayak misalkan kita kasih dia sesuatu, dia juga harus ngasih kita sesuatu. Sehingga pengorbanan kita sama dia itu seimbang. Menurut kamu gimana? Karena menurut aku nih, jatuh cinta atau menjalin hubungan itu emang bagusnya sama yang setara. Karena biar apa ya, nggak effort sendiri tapi nggak dapet feedback, ya kan. Tapi kadang juga ada di posisi kayak nggak apa ya, nggak harus 50-50, tapi juga kayak misalkan 70-30. Jadi biar apa ya, untuk menuju 100 itu nggak harus 50-50 gitu, jadi banyak cara. Yang 70 kamu tapi Ya gantian, ada yang gantian. ntar dia 90 aku 10 kayak gitu. Ya, itu juga bisa, guys. Mungkin setiap orang punya caranya masing-masing atau toleransi masing-masing ya. Cuman yang mau kita tekankan di sini adalah ya ada memang namanya konsep investasi cinta atau investasi emosi. Jadi semakin banyak kalian menginvestasikan sesuatu ke cewek, maka yang terjadi adalah kalian justru yang akan semakin cinta. Nah, itulah sebabnya ketika kalian itu tahu ada cewek yang suka sama kalian, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat cewek itu semakin berkorban ke kalian. Sehingga cewek itu akan jatuh cinta sama kalian. Jadi, ketika kita belajar investasi, ketika kita tahu nih, oh investasi cinta itu ternyata seperti ini. Berarti kan cinta itu dibangun atas dasar pengorbanan. Makin banyak dia berkorban, makin besar cintanya kan. Nah, otomatis yang harus kita lakukan sebagai seorang pria sejati adalah memancing cewek agar dia banyak berkorban untuk kita.
Karena apa? Karena cewek juga suka mancing-mancing seperti itu. Iya kan, Sil? Nah, kasus yang terberat adalah ketika misalnya ada cewek nih yang mengorbankan inilah keperawanannya, ya kan? Otomatis mau nggak mau kan si cewek ini kayak seakan-akan udah kehilangan segalanya kan? Jadi mau nggak mau ya itu tadi. Istilahnya ya dia mau tanggung jawab atau tidak gitu. Jadi jangan sampai kalian itu terlalu banyak berkorban. Ini baik cewek maupun cowok ya. Kalau cewek mungkin pengorbanan terbesar mungkin itulah ya. Mungkin ya itu tadi keperawanan. Kalau cowok ya karirnya dia jadi hancur, duitnya, waktunya, temen tongkrongannya juga hilang gara-gara cewek gitu. Jadi kalian harus pahami bahwa ketika kalian menjalin hubungan atau relationship dengan seseorang, maka kalian harus memahami konsep ini sehingga kalian itu nggak salah jalan atau nggak salah arah gitu. Jangan sampai kalian itu terlalu banyak berkorban atau juga kalian itu jarang berkorban. Karena kalau cowoknya jarang berkorban juga susah juga ya. Banget. Menurut kamu gimana tuh? Kalau misal apa ya, pokoknya cari pasangan itu harus yang sepaham. Jadi saling ngerti, kayak misalkan tanpa harus dikode, tanpa harus ngomong, itu udah ngerti gitu loh. Kayak misalkan oh dia perhatian nih, berarti dia juga mau diperhatiin kayak gitu. Jadi dia memperlakukan aku seperti ini karena dia pengen diperlakukan seperti ini juga gitu. Terus kamu suka mancing-mancing berarti? Mancing-mancing apa? Ya mancing-mancing biar dia berkorban gitu. Ngetes, aku kalau cara ngetes cowok pertama kali ini, nggak mau ngelihat cowok itu tuh bener ada effortnya apa enggak gitu. Gimana? Karena kan aku jauh di ujung sana, kan kadang rata-rata pada di sini. Aku tuh bilangnya sini, main ke sini. Kalau dia bilang ngeluh jauh, aku udah nggak mau. Karena dari ngeluh aja kayak ya apa sih gitu loh. Kalau emang cowok tuh beneran pasti dia tuh mengusahakan segala cara kan. Padahal cuma sejam doang. Ya itu juga bisa. Jadi setiap cewek atau setiap cowok tuh punya triknya masing-masing lah ya untuk ngetes gimana sih effortnya dia dan lain sebagainya. Jadi investasi cinta atau investasi emosi ini juga bisa digunakan juga untuk ngetes seberapa besar effort pasangan kalian gitu. Nah, jadi kalian sebagai seorang cowok tuh juga jangan pasif juga. Kalau cewek tuh karena gini, ketika kalian menjalin hubungan atau relationship, cewek tuh pasti akan ngetes kalian. Dan kalian sebagai seorang cowok, kalian tuh juga harus ngetes sama-sama juga. Biar ya istilahnya biar kalian tuh tahu, jangan sampai cewek ngetes kalian, tapi kalian lulus nih misalkan. Tapi kalian tuh sebenarnya lulus sebagai badut, cuma dijadikan badut doang gitu kan. Jadi jangan sampai, biasanya sih kayak gitu. Misal cewek kan, misal dia minta kesini gitu, nah besok itu kalian bisa gantian. Kalau aku ya misalkan dia misalkan ngajak kesini dong gitu, oke, tapi sampai di situ aku beliin aku minuman ya gitu, soalnya aku kan jauh gitu, aus gitu, keringetan kan, panas gitu. Jadi biar ketika pertama kali itu ada effortnya. Atau bisa juga triknya adalah ketika kalian ngedate pertama kali itu kalian minta cewek kalian itu untuk memakai pakaian tertentu. Misalnya ya, kita besok kita ngedate nih, tapi kamu pakai pasmina ya, kamu pakai baju ini, baju ini, baju ini. Sehingga cewek ini secara tidak sadar dia itu melakukan effort untuk aku gitu. Meskipun kita belum ada hubungan nih, baru ngedate pertama lah, kita coba-coba, tapi dari situ aja aku bisa tahu oh cewek ini ternyata effort banget gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh sebagai seorang cowok itu pasti bakalan sering dites dan bakalan sering dikode-kode sama cewek. Jadi jangan sampai kalian itu juga blow on, jangan sampai kalian cuma dimanfaatin sama cewek, akhirnya kalian banyak berkorban sama dia tapi dia nggak pernah berkorban buat kalian. Ya jatuh-jatuhnya kalian tuh cuma jadi badut. Kalaupun dia nikah, aku yakin dia tuh cuma jadi sapi perah. Nanti cowoknya yang akan cari nafkah, cari ini, dan ya itu tadi. Gimana ya? Kalian tuh cuma akan jadi ya tempat bernaung, tempat untuk ya dapetin duit, ya kan? Dimanfaatin sama cewek. Sebagai gantinya ya cewek kalian jadi istri, tapi sepenuhnya dia nggak akan jadi istri kalian, dia nggak akan semesra itu gitu. Karena apa? Karena dari awal dia nggak pernah berkorban.
Menurut kamu gimana? Betul. Jadi ya itulah di seleksi. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.